Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Dewan juri yang terhormat, tim pro, tim kontra, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Perkenalkan saya Florenza dari SMA Negeri 1 Purwasri. Sebagai tim afirmasi akan menekan argumen saya secara tegas dan lugas dengan mosi. Dewan ini mendukung singularitas teknologi. Dewan juri yang terhormat, sebelum kita mengarahkan argumen, mari kita menelaah mosi tersebut. Singularitas teknologi adalah titik ketika kecerdasan buatan AI melampaui kecerdasan buatan manusia, yang dimana hal ini dapat dikategorikan sebagai peluang untuk mendorong perkembangan peradaban sains dan kehidupan manusia ke arah yang lebih maju. Perusahaan seperti OpenAI, DeepMind, dan Tesla telah menunjukkan AI bisa melampaui manusia dalam berbagai bidang spesifik. Misalnya, apapun memprediksi struktur protein lebih cepat dari ilmuwan. Di Jepang, pembantu bertanya untuk mengantisipasi gelombang panas dengan akurasi 80%. Di Indonesia pula, teknologi AI telah membantu pemerintahan DKI Jakarta untuk memonitoring lalu lintas dan banjir. Bahkan, Menteri Keuangan telah menggunakan teknologi AI untuk membantu masyarakat yang bertanya soal pajak. Di sektor energi, Google DeepMind mengurangi konsumsi energi dari pusat Google sebesar 40% dengan algoritma akal imitasi. World Economic Forum, AI otomasi menciptakan 97 juta pekerjaan baru global, terutama di bidang sains data, analisis, dan ekonomi hijau. Dewan juri yang terhormat, dari data-data yang telah saya paparkan, terdapat argumen saya untuk mendukung mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, singularitas sebagai pendorong percepatan sains dan medis. Singularitas berarti AI mampu meningkatkan kehidupan dan melampaui keterbatasan global. Ini membuka jalan bagi lompatan pengetahuan, terutama di bidang medis. Singularitas akan mempercepat penemuan obat, terapi kanker, dan teknologi bioteknologi yang lain, yang dimana akan menyelamatkan jutaan nyawa. Jika tim kontra mengatakan teknologi menggantikan pekerjaan, mereka lupa jutaan manusia meninggal karena teknologi medis yang sangat buruk. 2. Peningkatan tata kelola kualitas hidup. Dengan singularitas, pemerintah akan lebih sistem prediksi, pengambilan keputusan, dan kebijakan berbasis real time yang lebih akurat daripada manusia. Terkadang, data yang dari manusia lebih kurang spesifik dan kurang jelas sumbernya. Ini artinya pemerintah butuh singularitas untuk menekan pengetahuan masyarakat. Serta dari data yang telah saya paparkan, bahwasannya DKI Jakarta telah menggunakan pemanfaatan teknologi AI untuk memutar lalu lintas dan banjir. 3. Singularitas memperkuat kapasitas manusia, bukan menggantikannya. Singularitas akan menciptakan hubungan simbiosis AI sebagai otak tambahan yang melengkapi keterbatasan manusia. Singularitas akan membantu manusia untuk mencapai level atas. Contoh nyata, AI di bidang medis tidak menggantikan dokter, tapi memperkuat diagnosa mereka agar lebih cepat dan akurat. Di sektor pendidikan, AI bisa membantu guru memberikan pembelajaran personal, tapi guru tetap menjadi pusat pembentukan karakter. Dewan juri yang terhormat, dari data dan argumen telah saya paparkan, terdapat solusi saya yang konkret dan relevan untuk mosi perdebatan kali ini. Solusi yang pertama, investasi pada pendidikan dan keterampilan baru. Pemerintah harus menyiapkan masyarakat dengan literasi digital dan pelatihan ulang tenaga kerja agar bisa beradaptasi. Misalnya, program pelatihan bidang data, robotika, ekonomi hijau, dan manajemen teknologi. Ini akan menciptakan inovasi baru dan manusia lambat laun akan beradaptasi dengan teknologi. 2. Pusat riset dan inovasi teknologi nasional. Negara harus mendirikan pusat riset khusus teknologi agar tidak menjadi konsumen, melainkan juga menjadi produsen teknologi. Dengan ini, singularitas bisa diarahkan sesuai kebutuhan lokal. Misalnya, riset teknologi untuk pertanian Indonesia atau mitigasi bencana. Dewan juri yang terhormat, dari data, argumentasi, dan solusi yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwasanya singularitas teknologi bukan ancaman yang perlu ditakuti, melainkan sebuah kesempatan bersejarah. Teknologi ini terbukti membantu manusia dalam mengatasi tantangan besar, mulai dari segi kesehatan, lingkungan, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan. Dengan edukasi tepat, investasi pada pendidikan, kerjasama global, singularitas justru akan menjadi wawasan untuk melompat ke tahap peradaban yang lebih maju, adil, dan berkelanjutan. Saya tegaskan kembali bahwasanya singularitas teknologi adalah lompatan peradaban yang dikelola dengan etika, dengan regulasi yang tepat akan menjadi kunci bagi kemajuan sains, ekonomi, dan kesejahteraan umat manusia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga menjadi tim afirmasi.